Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Hukum Story ya. Kali ini kita akan coba bahas ya, ada keluhan atau curhat lah dari seorang wanita yang punya kakak terkait permasalahan tanah. Jadi kita bisa dengarkan dulu ya untuk pokok perkaranya seperti apa. Mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum Pak, mau tanya, ini saya punya kakak saya sudah pisah sama suaminya, jadi anaknya 3 nih Pak. Kemudian dia tinggalnya di desa lah, jadi pada saat dia gadis, waktu belum kawin tuh sama suaminya, dia udah beli tanah. Kemudian pada saat nikah, orang tua kami juga beli tanah nih. Jadi ada 2 peta, 200 meter, 200 meter, jadi ada 400 meter Pak. Nah tiba-tiba setelah punya anak nih 3 nih, anaknya sudah sekitar umur SD lah Pak gitu. Kemudian yang satu ikut bapaknya, yang 2 ikut sama mamanya. Jadi mau tanya tiba-tiba kata suaminya sertifikatnya udah dibalik nama. Maksudnya bukan dibalik nama, dulu kan kita pakai surat keterangan ganti kerugian gitu Pak, terus diterbitkan sama dia sertifikatnya di BPN. Nah jadi orang tua kami juga terkejut gitu Pak, kok bisa sih dibalik nama gitu. Kemudian setelah ditanya-tanya, ya nggak tahu, katanya sudah ada persetujuan, jadi kami juga belum ada pernah kasih persetujuan itu Pak. Jadi orang tua kami terkejut juga. Jadi kira-kira apa yang harus kami lakukan Pak? Saat ini kan sudah cerai Pak di pengadilan. Nah dan itu hanya cerai aja gitu Pak, nggak ada yang lain-lain. Nah jadi pada saat kami meminta sertifikatnya kan nggak dikasihnya Pak, dibilangnya harta gono gini. Padahal sebelum nikah kan udah ada perjanjian berdua nih, bahwasanya itu kan harta bawaan kakak saya, dan satu lagi memang punya orang tua kami gitu Pak. Iya, soalnya anaknya juga pada masih kecil-kecil dan dia sudah kawin lagi Pak gitu. Jadi kakak saya ini kasihan Pak. Jadi tanahnya udah diambil, tanah orang tua kami diambil, diterbitin sama dia sertifikat, terus dia juga nggak ngasih makan buat anak-anaknya. Jadi saya kasihan juga gitu Pak, nengok nengok kakak saya. Kira-kira boleh minta saran nggak Pak, soalnya saya butuh banget gitu Pak. Ya gitu Pak. Ya mohon maaf ya Pak, terima kasih atas bantuannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik teman-teman, tadi sudah kita dengarin ya bersama-sama. Ini ada orang curhat lah seperti itu terkait masalah tanah kakaknya. Jadi yang kami tangkap adalah dia punya kakaknya ini punya suami ya, sudah berumah tangga, punya anak 3, masih kecil-kecil ya, masih kecil-kecil. Kemudian pada saat pisah dia kaget nih sama ibunya, bahwasanya tanah yang didapat dia pada saat sebelum perkawinannya kemudian ditambah dengan tanah ibunya ya, orang tuanya, yang 2 bagian ini dijadikan sertifikat ya, didaftarkan ke sertifikat. Nah jadi yang alas hak kepemilikan pertama berdasarkan surat keterangan ganti rugi ada 2, kemudian didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat di BPN ya, seperti itu. Jadi kalau kami menilai sih sepertinya mantan suami ya kurang
memiliki itikat baik dan kurang bertanggung jawab ya, seperti itu. Jadi seharusnya suaminya itu atau mantan suaminya itu lebih bertanggung jawab ya terhadap ya setidaknya kepada anak-anak ya, walaupun sudah pisah seperti itu. Ya, untuk membahasnya kita memang memiliki beberapa upaya ya, jadi tergantung dari kawan-kawan mau pakai cara yang mana. Tetapi dari kami bisa memberikan saran. Yang pertama dulu kita selesaikan adalah permasalahan tanah dulu nih, penerbitan sertifikat tanpa izin pemiliknya ya, seperti itu. Dari keterangan yang telah disampaikan ini memang sudah cukup jelas ya adanya suatu perbuatan melawan hukum. Jadi untuk penyelesaiannya ada dua. Yang pertama bisa melalui PT UN ya, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan dari pengadilan negeri ya. Jadi di sini kita coba bahas adalah perbuatan melawan hukumnya dulu nih ya. Kita akan bahas tentang perbuatan melawan hukum terhadap penerbitan sertifikat tanpa seizin pemilik yang sah, seperti diajukan di pengadilan negeri. Ya, untuk membahasnya kami sudah menyiapkan ya beberapa materi. Yang pertama jelas itu adalah harus ajukan gugatan dulu. Nanti gugatannya perbuatan melawan hukum ya. Untuk gugatan perbuatan melawan hukum ini nanti yang bisa mengajukan adalah pihak dari kakaknya tadi ya, pihak kakaknya, kemudian dengan orang tuanya ya. Berarti ada dua pihak penggugat. Jadi pihak penggugat 1 dan pihak penggugat 2. Nah, kemudian nanti untuk pihak sebagai tergugat adalah mantan suaminya ya, mantan suaminya sebagai tergugat. Kemudian BPN ya, dalam hal ini yang telah menerbitkan sertifikat, bisa saran kami sih dikategorikan atau sebagai posisi turut tergugat saja, karena pihak BPN mungkin sudah menerima berkas-berkas yang asli ya, kita belum tahu nih, kita harus positive thinking lah, atau kalau dalam hukum asas praduga tidak bersalah, seperti itu. Nah, paling memang nanti kalau pihak BPN-nya ini ada melakukan kelalaian, ini paling bersifatnya administratif ya, seperti itu, dan itu tidak menjadikan suatu kalau hanya sekedar administratif saja nanti bisa diperbaiki, seperti itu ya. Oke, saya ulangin, pihak penggugatnya ada dua. Yang pertama kakaknya tadi ya, istri, kemudian orang tuanya, kemudian tergugatnya adalah mantan suami, dan turut tergugat adalah pihak BPN ya. Nanti diajukan kepada ketua pengadilan ya, ketua pengadilan negeri, di mana objeknya itu berada, seperti itu. Misalnya objeknya ada di desa ya. Kalau di desa, misalnya kalau di daerah Malang ya, Malang Kabupaten, nanti bisa diajukan ke pengadilan negeri Panjen, seperti itu. Atau kalau daerah Sumatera Utara ya, misalnya daerah Kisaran, itu ada pengadilan negeri Kisaran, seperti itu ya. Oke, nanti untuk gugatannya ini adalah yang pertama harus kita perhatikan dalam membuat suatu gugatan, kita harus perhatikan dulu kedudukan hukum ya, kedudukan hukum, kepentingan hukum dari pihak penggugat ya, legal standing, seperti itu ya. Nah, nanti legal standingnya harus jelas bahwasanya
Ini pemegang alas hak ini adalah pemilik yang sah seperti itu terhadap objeknya di mana. Nah, objek-objek ini harus jelas juga ya untuk letak posisinya. Kemudian tadi kan berdasarkan surat keterangan ganti rugi ya, itu tanggal berapa, nomor berapa, atas nama siapa, nanti dijelaskan saja di dalam gugatan ya, seperti itu. Nanti ada sebelah utara berbatasan dengan apa, sebelah selatan, kemudian sebelah barat dan sebelah timur itu berbatasan dengan tanah siapa. Misalnya kalau berbatasan dengan tanah Bapak Budi, yaudah tulis Bapak Budi seperti itu. Atau berbatasan dengan jalan atau sungai, nanti tulis saja jalan atau sungai seperti itu ya. Kemudian ini karena objeknya ada dua, maka satu persatu nanti diuraikan ya, seperti itu. Jangan sampai obscure seperti itu ya, jangan sampai kabur. Jadi kalau sudah kabur nanti dikhawatirkan nanti dari pihak lawan akan memberikan eksepsinya seperti itu, atau bantahan-bantahan terhadap formalitas suatu gugatan ya. Bisa dari gugatannya itu kabur seperti itu. Kalau untuk para pihak sepertinya karena tidak ada para pihak yang lain selain mantan suami dan BPN, mungkin ya mudah-mudahan tidak ada lagi ya pihak yang lain, karena kalau kekurangan pihak itu juga bisa dijadikan alasan untuk eksepsi dari pihak lawan ya, tergugat seperti itu. Kemudian nanti ibu nanti sampaikan ke kakaknya juga, ceritakan aja berdasarkan fakta hukum ya. Jadi fakta hukumnya seperti apa, misalnya hubungan antara kakak ibu ya sebagai penggugat satu lah, kita bilang penggugat satu, sama tergugat itu dulunya adalah suami istri yang telah bercerai dan sebelum menikah kita sudah membeli tanah tersebut. Belum menikah udah dibeli duluan nih tanahnya. Kemudian yang satu lagi adalah tanah dari orang tua saya, seperti itu. Nanti disampaikan di dalam gugatannya ya. Kemudian ada tadi yang mengatakan bahwasanya walaupun tidak tertulis tapi sudah disepakati ya, bahwasanya itu adalah tanah yang didapat dari sebelum perkawinan dilaksanakan, seperti itu ya. Kemudian nanti pastikan juga kan seharusnya terhadap penerbitan itu harus dibutuhkan ya adanya satu bukti yang bisa dijadikan persyaratan ya untuk diperlukan persetujuan. Jadi harus ada persetujuan nih ya kan, seperti itu. Harus dibuat persetujuan dari penggugat ya, seperti itu kalau mau melakukan proses penerbitan sertifikat. Jadi kalau tidak ada persetujuan ya nggak bisa semena-mena mantan suaminya, seperti itu ya. Jadi udah jelas, nanti diungkapkan saja di dalam materi gugatan ya, khususnya di petitumnya, seperti itu. Kemudian nanti kakak ibu dan orang tua ya, nah para penggugat nanti jelaskan secara detail tanahnya dan bangunannya itu, perolehannya itu kan misalnya dengan cara apa nih, jual beli. Nah nanti kan ada buktinya jual beli, nanti masukkan saja. Kalau udah nggak ada lagi ya udah, berarti berdasarkan bukti dari SKGF-nya saja ya, seperti itu. Kemudian nanti dijelaskan bahwasanya penggabungan ya, kalau kita lihat sih memang ada penggabungan bidang tanah. Jadi
dua bidang tanah ini diterbitkan menjadi hak milik seperti itu ya. Ini udah jelas tidak apa namanya, etika tidak baik dari mantan suaminya ya, seperti itu. Karena pihak ibu dan orang tua sama sekali tidak pernah menandatangani akte jual beli apapun atau memberikan persetujuan seperti apapun itu ya, untuk mengalihkan tanah tersebut kepada pihak manapun atau pada siapapun ya. Jadi perbuatan tergugat itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti itu. Nah, nanti dilihat juga nanti di apa namanya, di dalam sertifikat itu nanti ada lembaran peralihan, namanya lembaran peralihan itu nanti kita bisa lihat histori ya, kalau bahasa biasa tuh histori lah, histori apa namanya, ini sertifikat berdasarkan apa nih diterbitkan, misalnya akte jual beli nanti dilihat di lembar peralihan tersebut. Kemudian nanti kalau misalnya dari ini karena dari SKGR berarti harus berdasarkan 2 SKGR tersebut, nanti dicek. Kalau memang tidak ada, berarti itu sudah merupakan satu modal yang kuat untuk kita ya, untuk melakukan pengajuan gugatan PMH ini seperti itu. Kemudian nanti pastikan juga sebelum gugatan kita harus ya sebagai warga negara yang baik, kemudian sebagai ya mantan suami ya, walaupun mantan suami itu adalah kurang baik, tapi kita harus memberikan surat teguran ya, atau somasi ya. Somasi itu memang mau berapa kali sih tidak ada aturan yang jelas ya, jadi itu hanya sebagai teguran atau apa namanya, etikat baik kita aja agar bisa diselesaikan di luar pengadilan seperti itu ya. Nanti kasih somasi itu bisa 2 atau 3 kali juga tidak masalah ya, seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya tidak ada balasan ya, tidak ada balasan atau tidak ada itikat baik lah untuk mau menyelesaikan masalah ini, baru didaftarkan gugatan seperti itu ya. Nah, nanti setelah itu apa namanya, ini di dalam suatu format gugatan ya, itu memang harus dijelaskan secara detail. Nah, jadi di dalam positahnya, nah positahnya itu sampaikan saja bahwa penggabungan 2 bidang tanah yang diterbitkan menjadi sertifikat oleh turut tergugat ya, dalam hal ini BPN ke atas nama tergugat ya, itu adalah cacat hukum seperti itu, cacat hukum. Nah, ingatnya cacat hukum ya, kita tidak melakukan apa namanya, suatu apa ya, kita bukan membatalkan sertifikat seperti itu. Kita di sini mau menyatakan bahwasanya perbuatan si tergugat itu adalah dikategorikan dalam perbuatan melawan hukum ya, seperti itu. Nah, ini kita bicara positanya dulu ya. Nah, di dalam positanya itu nanti sampaikan saja apa namanya, kita bisa lihat, kita bisa ambil ya. Nah, terkait jurisprudensi Mahkamah Agung, nah, kita bisa ambil ke jurisprudensinya ini ada di nomor 1294K garis miring PDT 1994 tanggal 28 Mei 1997 seperti itu. Jadi sertifikat hak milik tanah adalah bersifat cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum bila mana penerbitannya terbukti menyimpang atau melanggar peraturan perundang-undangan dan seterusnya ya. Nanti adalah merupakan sertifikat tanah yang cacat hukum. Ingat, jadi ini adalah cacat hukum seperti itu ya. Nah, kemudian sampaikan juga bahwasanya penerbitan sertifikat tersebut itu tidak bisa dilakukan karena para penggugat ya, pihak ibu dan orang tua sama sekali nggak pernah tanda tangani akte jual beli atau memberikan persetujuan ya dalam bentuk apapun untuk mendaftarkan atau mengalihkan tanah tersebut kepada
pihak manapun atau kepada pihak siapapun seperti itu. Kemudian selain jurisprudensi, kemudian ada yang kedua bisa ambil terkait dengan pasal 24 ya, ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 ya, tentang pendaftaran tanah. Nah, ini bunyinya seperti ini ya, untuk keperluan pendaftaran tanah, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak-hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi, dan atau pernyataan bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik dianggap cukup untuk mendaftarkan hak pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ya, yang membebaninya. Jadi ini harus jelas ini bukti-bukti tertulisnya ini mantan suaminya ya. Jadi harus ada keterangan saksi, kemudian pernyataan yang bersangkutan. Nah, seperti itu. Kemudian tadi sudah disampaikan juga bahwasanya dia udah ngomong nih. Dia ngomong bahwasanya sudah diterbitkan sertifikat tanpa persetujuan. Itu sebenarnya sudah cukup ya, sudah cukup jelas dan terang benderang bahwasanya mantan suaminya itu telah melakukan perbuatan melawan hukum ya, seperti itu ya. Kemudian dasar hukum yang bisa diambil yang ketiga itu adalah pasal 1365 ya. Untuk pasal 1365 ini KUH Perdata ya, tentang perbuatan melawan hukum ya. Unsur-unsurnya itu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal ya antara perbuatan dan kerugian, seperti itu. Jadi perbuatan melawan hukum itu dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan yang melanggar undang-undang, seperti itu, bertentangan dengan hak-hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian, seperti itu ya. Nah, pasalnya ini berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang yang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu ya untuk mengganti kerugian tersebut, seperti itu. Jadi dari sini udah jelas ya, udah cukup sangat kuat untuk membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak mantan suami ya, atau tergugat ya, yang telah melakukan penggabungan dua bidang tanah ya menjadi diterbitkan sertifikat, seperti itu. Udah cukup jelas ya Bu, seperti itu. Nah, nanti ini kerugian-kerugiannya itu ada kerugian material dan imaterial ya, terhadap perbuatan melawan hukumnya tersebut. Nanti Ibu para tergugat nanti bisa meminta ya, untuk meminta kerugian-kerugiannya itu apa saja, material dan imaterial, seperti itu ya. Biasanya untuk kalau material ini misalnya harga ya sepatutnya aja, contohnya kita kasih saran ya, misalnya harga tanahnya itu ditaksir misalnya 200 juta atau 250 juta, seperti itu. Nanti tinggal ditambahin saja material ya. Kemudian untuk misalnya Ibu jadi nih ya untuk melakukan gugatan ini, nanti itu dihitung kos-kos biaya Ibu tuh berapa, seperti itu. Misalnya Ibu nanti menggunakan jasa pengacara, nanti biaya pengacara dimasukin aja ke sini, atau mengajukan sendiri ya nanti ditambahkan aja biaya operasional Ibu, biaya mau ngurus-ngurus ini ke instansi terkait ya, seperti itu. Nanti dimasukkan saja ke dalam kerugian material ya. Kemudian ada kerugian imaterial. Ini kerugian imaterial ini nanti sampaikan saja, misalnya orang tua Ibu kan sudah tua. Untuk hal-hal seperti ini seharusnya tidak bisa terjadi dan tidak terjadi ya, seharusnya.
Jadi oleh karena itu misalnya ya ibu nanti diakumulasikan saja ya, untuk nilainya kita tidak bisa tampilkan di sini, jadi terserah ibu saja seperti itu ya. Kemudian untuk memastikan bahwasanya tergugat ini taat ya terhadap putusan, nah seperti itu ya. Nanti disampaikan juga di depositanya untuk membayar duangsom seperti itu ya. Duangsom itu adalah uang paksa jika lalai ya untuk melaksanakan putusan ini ya, ada keterlambatan seperti itu. Kemudian nanti minta sita aja ya Bu, nanti minta sita jaminan terhadap objek ya, seperti itu. Nah ini sita nanti apabila nanti dikabulkan nanti Ibu bisa datang lagi ke pihak pengadilan ya, untuk mengajukan permohonan sitanya di pelaksanaan sita ya, seperti itu. Jadi ini hanya masih sebatas masih sebatas untuk tahap gugatan ya. Jadi kalau sita memang nanti dimunculkan, akan tetapi untuk proses eksekusinya nanti itu prosesnya diurus lagi seperti itu ya Bu. Nanti bisa tanyakan ke pihak pengadilan negerinya ya, seperti itu ya. Kemudian nanti ini adalah suatu depositanya ya. Kemudian nanti ada juga di dalam provisi gugatan itu sampaikan aja supaya dalam provisinya supaya tidak dialihkan atau diblokir oleh pihak tergugat atau disalahgunakan oleh pihak ketiga atau pihak lainnya. Seperti itu nanti Ibu ajukan saja untuk pihak manapun ya, untuk melakukan suatu tindakan hukum terhadap objek sengketa, seperti itu aja ya. Seperti itu nanti dijelaskan lagi atau dikembangkan lagi batas-batas tanahnya, luasnya berapa, atas nama siapa, seperti itu ya. Nah kemudian nanti untuk memastikan putusan provisi ini ya seperti yang tadi itu duangsomnya dimasukin lagi ya, jadi biaya keterlambatannya berapa, seperti itu. Kemudian ini adalah positanya. Kemudian kita minta nih petitumnya ya. Untuk petitum nanti dalam provisinya untuk mengabulkan permohonan provisi ini yang diajukan oleh pihak kakak, ibu, dan orang tua ya, seperti itu, agar provisinya dimohonkan untuk dikabulkan, seperti itu. Kemudian yang seperti yang disampaikan tadi, melarang pihak manapun untuk melakukan tindakan terhadap objek sengketa ya, tindakan hukum terhadap objek sengketa, seperti itu. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar uang paksa, duangsom tadi ya, sebesar berapa, seperti itu. Kemudian nanti dalam pokok perkaranya nanti dimohonkan agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa para penggugat adalah pemegang alas hak terhadap kepemilikan tanah yang sah terhadap, nanti disampaikan lagi batas-batasnya, namanya berarti tentang objeknya ya, seperti itu. Kemudian menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, seperti itu ya. Kemudian yang keempat ini yang penting nih, menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ya. Saya ulangi, menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum atas penggabungan dua bidang tanah tadi ya, yang diterbitkan menjadi sertifikat tanah nomor berapa, nanti diuraikan seperti itu ya. Kemudian batas-batasnya tentang objek sengketa, seperti itu ya, yang jelas ya.
Kemudian menghukum tergugat membayar ganti kerugian. Nah, nanti ganti kerugian yang tadi nanti diuraikan lagi di sini, yang material maupun kerugian imaterial ya. Kemudian nanti menghukum tergugat membayar uang paksa lagi ya, doangsom. Jadi apa yang sudah ditampilkan di di posita tadi dimunculkan lagi di petitum agar bersesuaian ya. Jadi kalau tidak bersesuaian nanti maka bisa dikategorikan kabur. Jadi itu adalah eksepsi pihak lawan seperti itu ya. Kemudian nanti menyatakan bahwasannya sita jaminan ya, sita jaminan atau konservator beslah ini sah dan berharga ya, seperti itu. Kemudian menyatakan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi ya, seperti itu. Kemudian menghukum turut tergugat ya, dalam hal ini adalah BPN untuk mematuhi isi putusan ini, seperti itu ya. Jadi dalam konteks gugatan ini pokok perkaranya adalah untuk menyerang ya, untuk menyerang pihak tergugat, seperti itu, bukan pihak turut tergugat, karena pihak turut tergugat itu biasanya bekerja berdasarkan bukti yang ada, seperti itu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Bu ya, terkait tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan suami kakak ibu ya, seperti itu. Itu adalah langkah atau saran kami yang pertama. Kemudian nanti yang kedua ini jika nanti ini sudah terbukti di pengadilan dia telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian setelah itu memiliki kekuatan hukum tetap ya, artinya pihak tergugat tidak melakukan upaya banding ya. Upaya banding itu adalah 14 hari setelah putusan itu dibacakan, atau kalau misalnya dia tidak hadir itu setelah relas isi putusan itu diterima, seperti itu. Apabila sudah ingkrah putusannya sudah tetap, nanti ini bisa dijadikan ya Bu, kalau misalnya mau dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pelaporan polisi, bisa untuk mempidanakan pihak mantan suami ya, seperti itu. Tapi kalau dipidana atau dilaporkan atau dipenjara ya, kasihan anak-anaknya Bu ya, seperti itu. Kalau bisa nggak usah lah, damai saja, seperti itu kalau bisa. Kemudian ini berarti sudah 2 ya Bu. Terus yang ketiga, yang ketiga ini kita baru dapat informasi bahwasanya adanya perlawanan ya, perlawanan dari pihak tergugat. Mereka mengatakan bahwasanya ini adalah harta gono gini ya, seperti itu ya. Jadi kalau menurut kami ini bukan harta gono gini, karena sudah ada kesepakatan tidak adanya pencampuran harta ya pada saat pernikahan, seperti itu. Dan ini sudah jelas adalah harta bawaan. Kemudian ini yang satunya lagi adalah harta dari orang tua, seperti itu. Jadi nanti terhadap gugatan yang diajukan di pengadilan agama ya, kalau nggak salah ya, ini baru masuk ya. Dari pengadilan agama tersebut nanti Ibu bisa sampaikan saja bahwasanya itu semua tidak benar, nanti dibantah saja terhadap gugatannya mereka ya, terhadap gugatannya mereka dibantah saja semua, baik dari eksepsi bahwasanya ini bukan merupakan suatu harta gono gini ya, seperti itu. Kemudian nanti dan kalau bisa sih, kalau Ibu berkenan, kita bisa kasih saran digugat balik ya, dalam arti kata kompensi. Jadi kompensi ini pada saat Ibu digugat oleh mantan suami pada saat pemberian jawaban pertama ya. Jadi prosesnya itu nanti ini gugatan, setelah gugatan didaftarkan dipanggil para pihak, sidang mediasi dulu Bu ya, 1 bulan atau 30 hari ya. Nanti setelah itu kalau tidak ada
perdamaian nanti maka dilanjutkan ke sidang ya, pembacaan gugatan. Nah setelah pembacaan gugatan nanti ditunda lagi minggu berikutnya ya, atau 2 minggu berikutnya, itu tergantung pihak pengadilan seperti itu. Itu biasanya ada jawaban. Nah jawaban ini nanti ibu sampaikan aja di dalam jawaban ibu untuk bantahan semua, baik eksepsinya maupun pokok perkaranya dibantah semua ya. Kemudian nanti sampaikan juga rekonvensi atau gugat balik nih. Nah saran kami untuk poin-poin penting terhadap rekonvensinya itu ibu bisa sampaikan, minta aja biaya nafkah anak seperti itu. Oke, diajukan saja di rekonvensi bahwasanya ibu sebagai mantan istri ya, yang notabene adalah ibu dari anak-anak, meminta kepada majelis hakim, untuk agar pihak tergugat ya memberikan nafkah. Nah untuk nafkahnya terserah ibu mau berapa, tapi nanti yang memutuskan tetap majelis hakim ya. Jadi majelis hakim nanti akan menghitung-hitung lagi dari apa yang ibu sampaikan seperti itu. Ya kemudian sudah 3 ya. Ya oke. Saya rasa itu dulu ya Bu, mungkin sudah cukup jelas. Kalau kurang jelas nanti coba hubungi lagi ya. Kita akan diskusi lagi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya pada teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan.